Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Selamat pagi semuanya. Hari ini kami akan membahas tentang pentingnya kawasan Pasifik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia dan bagaimana wilayah ini menjadi ajang rivalitas antara dua kekuatan besar dunia saat ini, tentang Amerika dan Tiongkok. Kawasan ini bukan hanya penting karena potensi ekonominya, tetapi juga karena posisi strategisnya yang menjadi jalur perdagangan internasional dan pusat inovasi teknologi global. Untuk memulainya, mari kita lihat dulu potret kawasan Pasifik saat ini. Kawasan Pasifik mencakup negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, negara-negara ASEAN, Australia, dan Amerika Serikat di sisi timur. Kawasan ini menyumbang sekitar 60% dari PDB dunia dan hampir separuh dari total perdagangan global. Negara-negara Pasifik, terutama Asia Timur dan Tenggara, menjadi pusat manufaktur, inovasi teknologi, dan pertumbuhan pasar konsumen. Inisiatif seperti RCEP dan CPTPP menunjukkan bagaimana kerjasama ekonomi di kawasan ini makin insentif. Tapi, di balik pertumbuhan itu, ada persaingan geopolitik yang makin tajam. Rivalitas antara Tiongkok dan Amerika Serikat di kawasan Pasifik terlihat dalam banyak aspek seperti ekonomi, militer, teknologi, bahkan diplomasi. Tiongkok mendorong inisiatif seperti Belt and Road Initiative dan memperluas pengaruhnya melalui investasi besar-besaran di Asia Tenggara dan Pasifik Selatan. Sementara itu, Amerika Serikat berupaya mempertahankan dominasinya melalui aliansi militer seperti AUKUS dan Quad, serta mempertahankan hubungan dagang dan militer dengan negara-negara sekutunya di kawasan. Kawasan Pasifik menjadi arena di mana dua kekuatan ini saling berebut pengaruh dari Laut Cina Selatan hingga ke Kepulauan Pasifik. Rivalitas ini membawa tantangan sekaligus peluang bagi negara-negara di kawasan. Di satu sisi, mereka bisa mendapat manfaat ekonomi dari investasi dan perdagangan dengan kedua belah pihak. Tapi di sisi lain, mereka juga terjebak dalam dilema geopolitik, harus memilih sisi atau bersikap netral dalam tekanan persaingan global. Contohnya, Filipina dan Vietnam menerima investasi Tiongkok, tapi juga memperkuat hubungan militer dengan Amerika Serikat. Negara-negara kecil di Pasifik Selatan pun jadi sasaran diplomasi ekonomi investif dari kedua negara besar. Kedepan, kawasan Pasifik akan tetap menjadi pusat gravitasi ekonomi dunia, tapi pertanyaannya, apakah kawasan ini akan menjadi panggung kolaborasi atau konflik? Peran ASEAN dan organisasi regional lainnya menjadi penting untuk menjaga stabilitas dan mendorong kerjasama. Negara-negara di kawasan perlu memperkuat posisi tangan mereka agar tidak hanya jadi objek perebutan pengaruh, tetapi juga subjek yang menentukan masa depan kawasan. Semoga dengan pemahaman ini kita bisa melihat bahwa dinamika Pasifik bukan hanya urusan negara besar, tapi juga menentukan arah global yang mempengaruhi kita semua.